Shalom, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama kelompok dan tugasnya masing-masing. Saya atas nama Maria Ina Collins sebagai moderator dan pemateri 1. Materi kedua oleh Maria Christina Surat Balawala dan materi ketiga oleh Maria Carmelita Meo, materi keempat oleh Maria Lalang, materi kelima oleh Mengli Benu. Sekian perkenalan singkat dari kami dan kita langsung saja kepada presentasi. Materi presentasi kami adalah anjak piutang. Yang pertama, pengertian anjak piutang. Anjak piutang adalah salah satu kegiatan pembiayaan piutang usaha yang menggadaikan atau menjual piutang usaha sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal kerja. Factoring sebagaimana diistilahkan erat kaitannya dengan piutang yang melibatkan pembelian oleh perusahaan factoring terhadap piutang milik klien. Kegiatan tersebut merupakan unsur dalam berbagai macam bentuk anjak piutang. Anjak piutang dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien kepada perusahaan factoring yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring. Kegiatan pokok anjak piutang yaitu yang pertama, pembelian dana atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan. Yang kedua, mengurus administrasi penjualan kredit. Yang ketiga, penagihan perusahaan klien. Yang kedua, jenis anjak piutang. Anjak piutang ini bisa dibagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan pelayanan, yang kedua berdasarkan pertanggungan resiko, yang ketiga berdasarkan bentuk perjanjian, yang keempat berdasarkan ruang lingkup kegiatannya, yang kelima berdasarkan sarana pengalihan. Berikut ini penjelasan dari kelima jenis anjak piutang. Yang pertama berdasarkan pelayanan. Berdasarkan pelayanan dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama full service factoring. Jenis anjak piutang yang satu ini akan mampu memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh, baik itu secara pembiayaan ataupun non-pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring. Bulk factoring ini mampu memberikan informasi terkait jasa pembiayaan dan pada saat jatuh tempo kepada pihak nasabah atau pihak piutang tanpa memberikan jasa lainnya seperti resiko piutang, fee penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga, maturity factoring adalah jenis anjak piutang yang mampu menyediakan jasa proteksi atas resiko piutang dan juga administrasi di dalam secara menyeluruh. Yang keempat, finance discounting. Finance discounting akan menyediakan suatu fasilitas pembiayaan tanpa turut ikut serta dalam hal menanggung resiko pada piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, berdasarkan penanggungan resiko. Dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, resource factoring. Resource factoring memiliki peraturan bahwa pihak perusahaan investor tidak bisa mendapatkan tagihannya secara penuh dari pihak debitur atau nasabah. Untuk itu, dalam hal ini, klien masih memiliki tanggung jawab dalam melunasinya. Yang kedua, without resource factoring. Berbeda dengan resource factoring, jenis anjak piutang ini akan mampu memberikan seluruh beban tanggung jawabnya pada pihak investor. Yang ketiga, berdasarkan perjanjian. Dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu disclosed factoring. Jenis anjak piutang ini akan memberikan informasi pada nasabah bahwasannya tagihannya sudah berpindah ke pihak investor. Yang kedua, undisclosed factoring. Undisclosed factoring tidak akan memberitahukan pada nasabah tentang peralihan piutangnya. Yang keempat, berdasarkan ruang lingkup kegiatan.
dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan domestic factoring. Domestic factoring adalah kegiatan yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan yang ada pada suatu negara. Yang kedua, international factoring. Di dalam ruang lingkup kegiatan akan melibatkan perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dan memiliki peran sebagai export faktor dan juga import faktor. Yang kelima, berdasarkan sarana pengalihan. Dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, account receivables. Dalam hal ini, klien nantinya akan diberikan bukti utang yang tersedia dalam bentuk laporan akun receivables. Yang kedua, promissory notice adalah suatu catatan dari pihak nasabah yang diberikan kepada pihak klien, lalu pihak klien nantinya bisa mengendorse promissory notice pada pihak investor sebagai bentuk pengalihan utang. 3. Kegiatan anjak piutang. Kegiatan anjak piutang di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK /013/1988 tanggal 20 Desember 1988 meliputi 1. Pengambil alihan tagihan surat perusahaan dengan biaya tertentu. 2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan keputusan. 3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan. Berikut pihak-pihak yang terlibat. Kegiatan transaksi anjak piutang melibatkan 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, kreditor atau klien merupakan perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring merupakan perusahaan yang membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya. Yang ketiga, debitur merupakan perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan untuk kreditor atau klien. Yang ke, manfaat pajak piutang. Yang pertama, membantu administrasi penjualan dan penagihan atau sales legendaris and collection service. Perusahaan pajak piutang akan mendapatkan kondisi besar persentase tertentu dari jumlah piutang yang dijangka piutangkan atas pemberian jasa-jasa administrasi yang merupakan bagian dari perjanjian pajak piutang. Yang kedua, membantu beban risiko atau credit insurance. Seringkali klien membatasi penjualan. Ia akan menjual hanya kepada nasabah lama saja dengan alasan akan terjadi risiko dalam kredit. Yang ketiga, memperbaiki sistem penagihan. Jika suatu perusahaan pajak piutang membeli suatu tagihan di suatu perusahaan tertentu, maka perusahaan tersebut akan mengharapkan untuk dibayar pada saat jatuh temponya. Yang keempat, membantu memperlancar modal kerja. Dengan adanya pajak piutang ini, suatu perusahaan akan terlepas dari masalah kredit. Selain itu, klien dapat menjual kredit dengan jangka waktu yang sedikit lebih panjang guna untuk menarik lebih banyak nasabah. Yang keempat, membantu memperlancar modal kerja. Dengan adanya pajak piutang ini, suatu perusahaan akan terlepas dari masalah kredit. Selain itu, klien dapat menjual kredit untuk jangka waktu yang sedikit lebih panjang guna untuk menarik lebih banyak nasabah. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Karena arus dana tidak lagi menjadi masalah, sehingga setiap tagihan akan membayar tepat waktu yang akan meningkatkan kepercayaan pihak klien. Yang keenam, kesempatan untuk mengembangkan usaha. Perusahaan kecil akan memiliki kesempatan juga untuk mengembangkan usahanya. Setidaknya akan ada permintaan atas produk atau jasa-jasa yang dihasilkan dalam perusahaan tersebut dan memiliki peluang untuk dapat menjual kepada nasabah sebesar dengan reputasi. Yang kelima,
Peran ajak piutang dalam ekonomi. Sama seperti perusahaan lainnya, perusahaan ajak piutang juga memiliki peran dan efek dampak yang penting di dalam perekonomian pada suatu negara. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan sudah membuktikan bahwa ada berbagai sektor usaha yang memiliki masalah dalam hal pengembangan usahanya. Masalah ini merupakan masalah yang biasanya berhubungan dengan lemahnya pemasaran karena kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, rasa terbatasnya sumber dana atau modal dan juga target penjualan yang tidak bisa tercapai juga bisa menjadi salah satu perbedaan perusahaan kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang sangat menonjol. Kredit pada suatu perusahaan juga akan semakin macet apabila ada sumber dana dan penjualan yang tidak bisa mencukupi. Hal tersebut bisa menjadi masalah yang sangat mengancam dan sangat rawan untuk perusahaan. Di sisi lain, masalah administrasi juga bisa dijumpai bila angka penjualan produk semakin meningkat, khususnya apabila proses penjualan dilakukan dengan cara kredit. Itulah kenapa perusahaan ajak piutang turut hadir agar bisa dijadikan pilihan solusi pada berbagai permasalahan yang sudah kita bahas. Yang berikut, kelebihan dan kekurangan ajak piutang. Adapun kelebihan ajak piutang antara lain: 1. Cash flow yang lebih cepat yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk memperoleh persediaan yang lebih cepat laku. Yang kedua, adanya asuransi terhadap piutang tidak tertagih, khususnya untuk kasus ajak piutang yang non-recourse. Yang ketiga, beban administrasi pengelolaan piutang bisa dipindahkan ke faktor. Yang keempat, biaya ajak piutang bisa dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebab berhubungan dengan proses menghasilkan pendapatan. Yang kelima, tidak mengharuskan adanya posisi keuangan yang kuat. Yang keenam, tidak ada implikasi jangka panjang yang negatif dalam neraca. Yang ketujuh, bisa dilaksanakan untuk sekali transaksi atau jangka panjang. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari ajak piutang, antara lain: 1. Biaya relatif tinggi. Yang kedua, ada faktor yang tersedia menerima transaksi non-recourse. Yang ketiga, akan menurunkan laba jika cash flow yang diperoleh tidak dimanfaatkan efektif. Yang keempat, cash flow yang diperoleh harus bisa dimanfaatkan dengan cepat supaya tidak merugikan. Yang kelima, bisa menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena penggantian kepemilikan piutang. Yang keenam, cara penghasilan faktor yang bisa terlalu kasar. Terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.